datang di Mega Career Expo Jakarta 2024, bursa kerja terbaik, terbesar, dan terpercaya. Kita memasuki Oke Talk Session yang pertama pada hari pertama gelaran pertama Mega Career Expo Jakarta 2024. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan PT Daikin Air Conditioning Indonesia bersama dengan perwakilan dari PT Daikin, ada Ibu Catherine selaku HR Recruitment dan juga Bapak Eki Roskiana selaku Senior Engineer dari PT Daikin Air Conditioning Indonesia. Untuk para job seeker yang mungkin belum menempati kursi-kursi yang telah disediakan, sisa dikit lagi nih kursinya, 5 kursi lagi untuk para job seeker bisa duduk, ikut mendengarkan perbincangan kita bersama dengan PT Daikin Air Conditioning Indonesia. Supaya teman-teman yang memang berimpian untuk masuk ke perusahaan ini juga bisa lebih akrab atau mungkin dapat tips dan trik nih, harus kayak gimana sih menjadi job seeker yang seperti apa supaya bisa bergabung dengan PT Daikin Air Conditioning Indonesia. Nanti di akhir acara mereka juga akan membagikan souvenir-souvenir untuk para job seeker yang telah mengikuti Oke Talk Session yang pertama ini bersama dengan PT Daikin Air Conditioning Indonesia. Makanya jangan kemana-mana, tetap duduk aja, nanti kita bakalan ikutin keseruan bersama dengan PT Daikin Air Conditioning Indonesia. Mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, kita langsung sambut aja untuk naik ke atas panggung Bapak Eki dan juga Ibu Catherine dari PT Daikin Air Conditioning Indonesia. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Eki Roskiana selaku Senior Engineer dari PT Daikin Air Conditioning Indonesia. Selamat pagi Pak. Pagi, aduh mic-nya oke nggak apa-apa, udah bisa, tenang. Nah ini kan temanya itu get to know more about PT Daikin Air Conditioning Indonesia. Kira-kira apa aja sih Pak yang bakalan nanti disampaikan ke teman-teman job seeker nih yang udah penasaran sama Oke Talk Session pertama? Baik, nanti dari Daikin kita akan menyampaikan beberapa materi ya Bu. Pertama mungkin nanti dari Bu Catherine itu akan memaparkan materi mengenai company profile. Oke. Ada karir. Oke. Ya, dari saya sendiri nanti di akhir ada mengenai knowledge mengenai sistem air conditioning. Oh, nanti jadi bakalan dikasih tahuin juga seputar sistem air conditioning dari PT Daikin itu ya. Wah keren banget, jadi ini bukan cuma sekedar company profile ataupun teori-teorinya, tapi juga akan ada penjelasan teknis gitu ya Pak ya. Keren sekali, makanya untuk teman-teman mungkin anak-anak teknik kali ya yang cocok ya, bisa merapat juga nih ke area panggung utama buat mendengarkan nanti paparan dari Bapak Eki. Mungkin kita bisa panggilkan bersama dulu saja. Untuk Ibu Eki, Ibu Catherine boleh kami persilakan untuk naik juga ke atas panggung. Halo Ibu Catherine. Halo semuanya. Selamat pagi, apa kabar Bu? Sehat? Baik, sehat. Sehat, alhamdulillah. Boleh ketengahan dikit? Yap, di sini biar terlihat kan dari tengah kelihatan semuanya, jadinya ngelihat kanan sampai kiri. Siapa tahu nanti Ibu Catherine juga bisa nih mengekir gitu kan, kira-kira job seeker mana yang cocok buat ditempatkan nih di PT Daikin. Oke, kalau gitu aku persilakan mungkin ya untuk Ibu Catherine dulu ya. Kalau gitu kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Catherine selaku HR Recruitment dari PT Daikin Air Conditioning Indonesia. Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Catherine, saya dari bagian rekrutmen PT Daikin Air Conditioning Indonesia. Nah buat teman-teman di sini sebelumnya ada yang udah tahu Daikin? Ada ya? 1, 2, selebihnya 3, oke. Jadi kebanyakan sudah tahu tentang Daikin, mungkin produk-produknya sudah nggak asing ya buat teman-teman. Tapi pada hari ini kita juga mau sharing terkait dengan kebutuhan kami akan kebutuhan tenaga kerja dan budaya kerja serta culture yang ada di Daikin. Nah sebelumnya kita akan ada video, teman-teman bisa simak dulu ya terkait video Daikin. Silakan. Produsen pendingin udara atau AC asal Jepang yang lengkap, dari mulai AC ruangan hingga industri yang berdiri sejak tahun 1924. Serta merupakan satu-satunya produsen yang fokus menyediakan perlengkapan air conditioning dan refrigerant. Daikin memiliki cabang lebih di 150 negara dengan lebih dari 80.000 karyawan. Dengan jumlah tempat produksi di atas 100 titik di seluruh dunia,
untuk memenuhi kebutuhan di tiap daerah. Indonesia, sebagai negara peringkat 4 untuk populasi penduduk terbesar di dunia, merupakan negara yang sangat diutamakan oleh Daikin. 50 tahun lalu, Daikin hadir pertama kali di Indonesia. Sejak tahun 1970, Daikin hadir di Indonesia, berfokus pada kompetensi ASEAN. Perkembangan perusahaan kami tidak lepas dari komitmen seluruh karyawan, para dealer yang tersebar dari Sabang sampai Merauke Indonesia, kualitas produk dan pelayanan putra jual, serta kepercayaan yang diberikan konsumen Indonesia kepada Daikin. 50 tahun merupakan sebuah catatan bersejarah yang menunjukkan Daikin Indonesia berhasil memberikan komitmen dan pelayanan bagi mitra bisnis dan konsumennya. Perjalanan Daikin Indonesia tentu tidak lepas dari kontribusi atas kepuasan konsumen dan para mitra bisnisnya. Kepuasan tersebut membuat Daikin Indonesia dipercaya akan kualitas produk dan pelayanannya. Kepuasan konsumen dan kepuasan para mitra bisnis adalah suatu keharusan yang kami penuhi dalam menjalankan bisnis ini. Kami berharap pada perayaan 50 tahun ini dan kedepannya, Daikin terus menjadi nomor 1 dalam memberikan solusi tata udara terbaik bagi negeri ini. Terima kasih Indonesia. Tahun lalu, gedung-gedung pencakar langit mulai dibangun di Jakarta dengan belum banyak jumlah gedung tinggi di Indonesia. Waktu berjalan, pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga berkembang pesat dengan didirikannya banyak pemukiman, pusat perbelanjaan, serta gedung-gedung lain yang dibangun. Bersamaan dengan konsumsi berbagai jenis gedung pula, beragam kebutuhan akan pendingin udara atau air conditioning juga mulai meningkat. Guna memberi kenyamanan yang lebih, Daikin meluncurkan VRT sistem pertama kalinya pada tahun 1985. Terima kasih kepada konsumen Indonesia yang telah menerima kehadiran air conditioning Daikin dengan menggunakannya di berbagai aplikasi di Indonesia, gedung, industri, dan hunian di Indonesia. Seiring dengan pembangunan Indonesia, Daikin hendak berkontribusi dengan menyediakan sistem pendingin udara yang lebih baik untuk Indonesia. Pada tahun 2012, Daikin memulai langkah baru dengan mendirikan PT Daikin Air Conditioning Indonesia. PT Daikin Air Conditioning Indonesia dimulai di 4 wilayah: Kantor Pusat Jakarta, Daikin Cabang Semarang, Daikin Cabang Surabaya, serta Bali. Tahun demi tahun, PT Daikin Air Conditioning Indonesia meluaskan area sales dan servisnya, mencakup Bandung, Makassar, Palembang, Yogyakarta, Tangerang, Pekanbaru, Bekasi, Samarinda, Medan, dan Manado. Bersamaan pula, hingga kini telah mencakup lebih dari 1.800 partner sales dan service yang telah diraih Daikin untuk memberikan kenyamanan di seluruh Indonesia. Daikin memahami kebutuhan akan rantai pasok konsumen dalam mengantisipasi kebutuhan pelanggan serta distribusinya untuk meningkatkan keunggulan layanan. Kami memiliki rangkaian lengkap fasilitas gudang penyimpanan dan penanganan yang profesional yang saat ini tersebar di 6 kota-kota besar di Indonesia dengan total kapasitas 46.500 meter kubik. Kami ingin memastikan bahwa pasokan unit AC dapat memenuhi kebutuhan pasar Indonesia dengan baik, serta memastikan pelayanan distribusi yang prima. Instalasi serta after sales service merupakan faktor penting untuk mengantarkan kenyamanan air conditioning. Daikin merancang National Training Center atau NTC atau Pusat Pelatihan Nasional guna meningkatkan kompetisi teknis dan pengembangan standar industri. Kami juga telah mendapatkan sertifikat ISO untuk Daikin Sales, After Sales Service, dan Spare Part Air Conditioning. Tak perlu diragukan bahwa kenyamanan Daikin didukung oleh peran banyak orang. Daikin tidak perlu mampu tanpa kerja keras
dari tiap sumber daya manusia di baliknya. Daikin menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan tiap individu di dalamnya. Termasuk anggota keluarga yang mendukung para karyawan, mereka juga memegang peranan penting. Kami sangat menghargai dukungan seluruh keluarga mereka. Untuk memberikan kenyamanan Daikin, staf kami bekerja dengan berbagai pihak yang terlibat dalam sebuah kerja tim. Seperti para partner dealer kami, service partner, konsultan, pemilik gedung, dan lainnya. Berkat dukungan mereka semua, Daikin mampu merayakan keberadaan 50 tahun Daikin di Indonesia. Kami mencipta harmoni dari setiap momen dan sentuhan kenyamanan. Secara kolektif, Daikin ikut berpartisipasi membangun hari esok yang lebih baik melalui Corporate Social Responsibility atau CSR yang merupakan bentuk tanggung jawab sosial kami untuk berkontribusi di tengah masyarakat. Sejak tahun 2008, PT Samsio Selatan Indonesia sudah menjadi salah satu dealer resmi Daikin. Ini tak lepas dari kualitas Daikin yang menomorsatukan kenyamanan. Sehingga konsumen mempercayakan kepada kami untuk memenuhi satu kebutuhan AC dengan kualitas terbaik yang hanya ada di AC Daikin. Daikin terkenal dengan kualitas produk, pelayanan, karena itu tak heran kalau Daikin menjadi nomor satu di dunia. Untuk bisa menjual AC Daikin menurut saya sangat tidak sulit. Selama 10 tahun berkerja sama dengan Daikin, itu banyak support yang sudah diberikan Daikin kepada kami. Seperti dari segi pemasaran dan juga dari training untuk startup. Kami sangat menikmati kerjasama dengan Daikin selama ini. Semoga kerjasama itu akan terjadi dengan kami dan terus berlanjut. Terima kasih. Working with our local partners and they were only all branches in Japan Island and the rest of the world. Our journey in Indonesia took off from 2012 when Daikin Air Conditioning Indonesia was established. We expanded our product lineup on the ground, strengthened our organization to support sales, after sales, or residential, commercial applications. I'm proud to say that now we have 13 branches nationwide, close to 1,300 dealers network. At the same time, we have a wide network service support partners and stations that provide after-sales service and support. And more importantly, there are close to 1,000 full-time and contract staff who enjoy to be part of this growing company who have achieved #1 position in the air conditioning sales in the Indonesia market. I assure you that Daikin Indonesia will continue to expand and provide the society with the latest technology products, top-notch service and solution for various air conditioning and indoor air quality needs. As we celebrate our 50th anniversary, on behalf of Daikin Indonesia, I would like to take this opportunity to honor all our customers across Indonesia, our valued dealers and also service partners for the trust and passion that you share with us. Taking this opportunity, I want to also thank all our Indonesian employees and employees for their dedication to our company to great success. Let us continue to work together, continuously innovate and challenge ourselves for a better future for the society, and let's build stronger for families and reach the next level. Thank you very much.
Terima kasih. Merupakan kehormatan bagi kami atas kepercayaan yang diberikan selama 50 tahun perjalanan memberikan solusi tata udara dan menciptakan kenyamanan di Indonesia. Terima kasih telah menjadi inspirasi dan mempercayakan brand AC Daikin sebagai bagian dari kenyamanan hingga saat ini dan di masa yang akan datang. Oke, baik. Tadi teman-teman sudah lihat ya, sudah dengar juga video tentang Daikin. Saya mau tanya, siapa yang di sini bisa jelasin ke saya, Daikin itu perusahaan apa ya? Ada yang tahu? Ada yang mau bantu jawab? Daikin, oke silakan Pak. Ya, perkenalkan nama saya David, saya dari Jakarta Timur, Halim. Saya mencoba menjawab tadi Daikin dari perusahaan yang terbarunya itu air conditioning. Oke. Brandnya dari mana Pak produknya? Brandnya dari Jepang. Oke, baik. Terima kasih Pak. Boleh. Wih bener, selamat Pak Davin dari Jakarta Timur katanya. Oke, baik. Teman-teman saya mau sharing sedikit tentang Live at Daikin. Oke, jadi pada sesi kali ini kita mau sharing tentang budaya kerja di Daikin itu seperti apa, culture-nya seperti apa. Sebelumnya di sini ada yang pernah pakai produk Daikin nggak? Oke, kalau belum pakai produk Daikin, teman-teman boleh cek produk kita juga ya. Nah ini tentang dunia kerja. Next Pak. Nah teman-teman, ini kita mau sharing namanya core value. Jadi di Daikin ini kita sangat penting mencari orang-orang yang punya value sama dengan kita. Yang pertama adalah kita absolute credibility. Jadi Daikin ini kita senang sama orang-orang yang dia mempunyai fokus dan dia itu adalah tipikal orang yang kredibel. Jadi orang ini bisa dipercaya dan dia patuh sama aturan. Nah orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang cocok yang kita cari. Kedua adalah enterprising management. Enterprising management itu adalah orang-orang yang dia itu berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain. Jadi dia akan bina relasi dengan orang lain dan sesuai dengan kebutuhan bisnisnya dari Daikin. Yang ketiga adalah harmony personal relation. Jadi ketika nanti teman-teman join ke Daikin, itu sangat penting yang namanya kolaborasi. Jadi kita cari orang-orang yang dia mau untuk teamwork, mau untuk bekerja sama dengan berbagai departemen. Karena ketika teman-teman memutuskan join ke Daikin, itu akan sangat banyak yang namanya departemen. Jadi kita butuh dan kita cari orang-orang yang punya teamwork yang tinggi. Nah ini adalah 3 core value yang kita cari untuk jadi calon talent di Daikin. Pertama dia punya kredibilitas yang baik, kedua dia punya keinginan untuk bina hubungan dengan orang lain dengan baik dan bisa berkoordinasi dengan berbagai macam orang. Nah ini adalah 3 core value Daikin. Next. Nah teman-teman kita punya slogan namanya Daikin Perfecting the Air. Ini apa sih? Pertama adalah kita ingin menciptakan udara yang sehat. Jadi teman-teman yang kerja di Daikin itu sangat penting juga kita lihat dari produknya. Salah satunya adalah slogan kita adalah Perfecting the Air. Next. Nah ini adalah salah satu hal yang mungkin teman-teman bisa tertarik juga nih. Pertama Daikin sangat fokus yang namanya perkembangan, yang namanya training. Jadi ketika teman-teman memutuskan untuk apply dan akhirnya bisa join sama Daikin, Daikin ini akan banyak kasih training, banyak sekali kasih pengembangan. Yang pertama adalah believe in diversity dan potensi of people. Jadi kalau kerja di Daikin ini kita sangat menghargai namanya perbedaan, yang namanya itu adalah potensi dari setiap orang. Jadi kita terima individu itu berdasarkan potensinya untuk kita kembangkan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Jadi kalau teman-teman kita memang saat ini mostly lagi nyari sales. Jadi untuk teman-teman yang tertarik di bidang sales, di bidang engineer, kita sarankan teman-teman untuk bisa datang ke booth kita. Teman-teman bisa ngobrol dulu, kita sangat banyak nyari untuk posisi sales, engineer dan bagian engineer. Yang kedua adalah Daikin fokus sama lingkungan. Kita ciptakan produk yang ramah lingkungan, yang hemat energi.
Dan terakhir adalah Daikin ini kita sangat fokus namanya improvement. Jadi kita mau berusaha untuk meningkatkan value-value kita untuk lebih baik ke depannya. Jadi kalau kerja di Daikin ini sangat penting teman-teman untuk punya namanya pembaruan, improvement, inovasi. Nah itu kita sangat menghargai yang namanya inovasi. Jadi buat teman-teman yang suka berkembang, yang senang belajar, teman-teman boleh mempertimbangkan Daikin sebagai salah satu perusahaan yang teman-teman tuju untuk kegiatan ini. Next. Nah ini adalah satu hal yang menarik dari Daikin, yaitu kita punya konsep namanya People Center Management. Jadi yang paling penting di Daikin itu adalah manusianya atau sumber daya manusianya itu. Jadi ketika teman-teman join ke Daikin yang tadi disampaikan, akan ada sangat banyak training pengembangan supaya teman-teman makin bertumbuh di Daikin. Jadi untuk teman-teman yang masih fresh graduate atau pengalaman kurang dari 2 tahun, itu teman-teman bisa ngobrol dulu, bisa datang dulu ke booth kita. Tapi kita juga nyari untuk pengalaman yang senior juga di atas 5 tahun untuk berapa posisi. Next. Nah ini adalah sedikit gambaran tentang Daikin ini. Kita adalah perusahaan global. Kita punya pabrik di Eropa, ada di India, ada di Jepang, di China, di US, dan Amerika. Nah, ketika teman-teman join ke Daikin, teman-teman bisa dapat kesempatan nih untuk bisa company visit atau factory visit untuk belajar juga dari Daikin luar yang ada di luar Indonesia. Next. Nah, ini adalah gambaran dari Daikin. Nama lengkapnya PT Daikin Air Conditioning Indonesia. Kita udah establish di 2012 dengan target untuk menyediakan solusi tata udara terbaik. Kita juga punya 14 cabang yang tersebar di Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Denpasar, Makassar, Manado, Palembang, Medan, Pekanbaru, Batam, Samarinda. Jadi buat teman-teman yang tertarik atau sedang melamar bukan hanya di Jakarta, tapi di kota-kota lain, di Surabaya, Makassar, Manado, Palembang, kita juga ada beberapa lowongan yang teman-teman bisa cek juga. Seperti itu. Next. Nah ini adalah gambaran tentang manajemennya Daikin. Kita punya 3 BOD, kita punya 1 GM, kita punya 5 AGM. Dan yang menariknya adalah posisi leader kita ini awalnya direkrut dari staff. Jadi ketika dari staff, ketika mereka bekerja dengan baik, kompetensi bertambah, dan ada kebutuhan mereka sekarang jadi top manajemen dari Daikin. Next. Nah ini adalah milestone-nya Daikin. Kita punya beberapa cabang yang tadi disampaikan. Kita ada di Jogja, di Bekasi, di Manado dan sebagainya. Nah jadi harapan kita buat teman-teman yang tadi mau ngelamar kerjanya bukan cuma di Jakarta, siap berpetualang keluar dari Jakarta, teman-teman bisa datang ke booth kita untuk cek lowongannya. Next. Nah ini adalah kita punya 1.200 dealer yang tersebar di seluruh Indonesia. Kita punya pro shop, kita punya AC shop, kita punya regular dealer juga yang itu tersebar di seluruh Indonesia. Next. Nah ini adalah service network Daikin. Kita punya lebih dari 2070 teknisi untuk subkon kita yang tersebar di seluruh Indonesia. Next. Next. Nah ini adalah lowongan-lowongan yang lagi kami cari. Kami lagi nyari seorang accounting, kami nyari IT SAP, kami nyari IT web developer, resepsionis, visual merchandiser, kita cari teknisi, admin marketing dan national sales untuk penempatan di Jakarta. Jadi buat teman-teman yang saya mau backgroundnya accounting, finance, kita lagi buka juga di bagian accounting, di IT dan juga di sales. Nah untuk Tangerang kita lagi nyari customer relationship officer, di Medan kita cari consulting sales engineer dan sales untuk retail, sama di Denpasar kita nyari sales buat sales spare part AC. Nah ini adalah lowongan-lowongan yang tersedia di Daikin. Nanti untuk detailnya kita bisa bicara di booth kira-kira sesuai dengan kualifikasi teman-teman atau tidak. Nah berikut tentang Daikin, untuk detailnya nanti akan disampaikan oleh teman saya. Silakan. Oke, terima kasih Bu Catherine. Tapi Ibu Catherine jangan kemana-mana dulu. Aku mau coba kita buka sedikit ini ya, tanya jawab mungkin ya. Karena kan tadi kan udah seputar company profile. Aduh kenapa pada berdiri, duduk aja. Gak apa-apa tahu, gratis, beneran deh. Kagak kenapa duduk aja. Berdiri kayak disetrap kan tuh jadinya ya. Duduk aja gak apa-apa biar ngobrolnya juga enak, kita santai kan. Ada yang mau tanya kira-kira tadi juga udah dikasih tauin kan lowongannya ada apa aja, ada banyak. Ada yang mau tanya dulu mungkin? Sebelum kita lanjut ke teknis, biar dapat, nah tuh udah dikasih tuh, ada hadiahnya juga. Ada yang mau bertanya?
Boleh, aku turun dulu ya Bapak ya. Namanya siapa, terus dari mana ya? Oh ya oke, terima kasih. Ya pagi Pak. Rohman, Pak Rohman. Oh Pak Wawan dari Bekasi. Oh, oke. Yang lebih diunggulkan. Oke. Oke, terima kasih Pak Wawan. Apakah, langsung kita panggil berarti ahlinya ya ke Pak Eki mungkin ya langsung. Bu Catherine nggak apa-apa di sini dulu aja. Ke tengah boleh ke sini Pak, punten. Silakan. Baik, oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Wawan ya. Oke. Jadi Daikin ini memang ada beberapa produk yang lebih diunggulkan daripada brand-brand yang lain Pak ya. Nah, yang paling banyak kita unggulkan itu di sistem VRV Pak. VRV atau mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dikenal itu dengan AC sentral Pak. Nah, AC sentral itu AC VRV itu sebagai AC pelopor Pak. AC pelopor di dunia itu punya Daikin. Memang VRV itu brandingannya udah branding Daikin. Kalau brand-brand lain itu namanya VRF gitu. Nah, dari Daikin sendiri itu kita rilis dari VRV 1, 2, 3 dan sampai sekarang VRV A dan X. Nah, itu nanti kita mungkin ada share sedikit Pak mengenai kelebihan mengenai efisiensi. Karena AC ini kan ujung-ujungnya itu mengenai energi Pak, energi. Jadi kebutuhan konsumsi listrik atau tagihan biaya listrik. Nah, kita ada keunggulan di bagian mengenai efisiensi Pak. Jadi efisiensi kita lebih tinggi daripada brand-brand yang lain. Dan itu sebetulnya kalau kita bahas teknis yang lebih detail lagi, itu cukup waktu yang banyak Pak gitu. Dan itu menggunakan data sebetulnya. Kalau intinya kalau Bapak tanya produk yang paling diunggulkan, kita ada AC sentral gitu. Oke, cukup terjawab dulu ya Pak Wawan ya. Kalau mau dapat jawaban lebih detailnya jangan kemana-mana dulu. Soalnya habis ini Pak Eki bakalan ngejelasin juga lebih detail seputar teknisnya dari AC-nya Daikin ya. Yang lain mungkin yang seputar lowongan kerjanya atau seputar tips and trik supaya bisa masuk ke PT Daikin gitu ya Bu ya Catherine ya. Ada yang mau tanya lagi mungkin sebelum kita lanjut ke paparannya dari Pak Wawan jadinya paparan ke Pak Eki. Ada yang mau bertanya dulu? Oke, mungkin sudah cukup dulu ya Bu Catherine ya, bisa kita lanjutkan dengan Pak Eki ya. Terima kasih Bu Catherine, nanti kita akan undang kembali di akhir sesi. Pak Wawan udah siap ya? Nah, untuk para teman-teman teknik nih yang mungkin juga mau dengar lebih jauh lebih detail penjelasan dari Pak Eki seputar AC-nya Daikin, langsung saja merapat ke area panggung utama. Masih ada kursi-kursi yang disediakan, duduk aja nggak apa-apa ya Pak ya? Ya, supaya nggak pegel nanti kan sambil dengerin materi terus bingung jadinya aduh capek juga kaki, otaknya juga berpikir. Silakan Pak Eki, aku persilakan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih semuanya. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang telah hadir pada acara siang kali ini. Di sini saya sedikit sharing lah ya Pak, sharing mengenai peran AC hemat energi inverter dalam mendukung kebijakan efisiensi energi yang tadi bersangkutan dengan pertanyaannya Bapak dan lingkungan. Oke. Nah, pesan Daikin Global bahwa menciptakan udara di seluruh dunia untuk kebahagiaan dan kenyamanan lebih besar untuk mewujudkan masyarakat yang berkelanjutan. Nah, untuk menyempurnakan udara, Daikin akan mencari solusi di bidang udara untuk berkontribusi pada kesejahteraan bumi, kota, dan manusia. Nah, tren sekarang ini, tren kebijakan lingkungan, yaitu mengenai net zero emission atau karbon netral. Nah, apa itu karbon netral? Karbon netral adalah sebuah inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca seperti CO2, N2O, kemudian lapisan ozon dan sebagainya yang dapat membuat tingkat pemanasan global hingga mendekati nol. Nah, 73,5% emisi CO2 itu berasal dari sektor energi ya. Nah, suhu global rata-rata akan naik hampir 5 derajat Celcius pada akhir abad 21 bila upaya karbon netral ini tidak cukup. Gitu. Nah, resiko yang disebabkan oleh kenaikan suhu.
Salah satunya yaitu jumlah kematian akan meningkat akibat gelombang panas, kemudian kerusakan akibat banjir, kemudian hasil panen akan berkurang, naiknya permukaan air laut, dan meningkatnya resiko penyakit tertentu. Nah, pernyataan dari Presiden Jokowi bahwa Indonesia ingin G20 menjadi contoh, Indonesia ingin G20 memimpin dunia dalam bekerja sama penanganan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan dengan melakukan aksi nyata. Nah, target Indonesia sendiri itu net sink karbon pada tahun 2030 atau pengurangan emisi karbon pada tahun 2030. Nah, pada tahun 2060 itu net zero karbon gitu. Jadi net zero karbon itu kurang lebih gini Pak. Jadi kan sekarang polusi semakin bertambah, itu bisa dari pembangkit listrik, kemudian dari transportasi. Memang wacana kedepannya kalau kita lihat dari media-media itu akan dikurangi emisi karbonnya untuk menghindari pemanasan global, kurang lebih seperti itu. Nah, faktor kuncinya untuk keberhasilan kebijakan efisiensi energi yaitu melakukan labeling dengan minimum energy performance standar atau MEPS atau SKM. Biasanya kalau bapak-bapak ibu-ibu beli AC rumahan lah gitu. Nah, di dalam kemasannya atau di kardusnya itu tertera kurang lebih ada label seperti ini Pak. Nah, ini label untuk efisiensi. Jadi nanti akan saya jelaskan lebih detailnya. Jadi intinya ini ada label bintang. Bintang ini semakin dia banyak bintangnya, efisiensinya akan semakin bagus. Nah, kalau bintangnya sedikit, memang efisiensinya semakin kurang gitu. Nah, regulasi yang menetapkan batasan MEPS ini, poin-poinnya yaitu regulasi yang menetapkan batasan minimum kinerja energi produk, kemudian produk dengan kinerja energi di bawah tingkat yang disyaratkan, ini tidak disarankan. Nah, kemudian implementasi MEPS atau SKM ini dilakukan melalui label tanda efisiensi energi yang tadi saya jelaskan. Nah, itu didukung dengan Peraturan Menteri SDM nomor 14 tahun 2021. Dan ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 elektronik yang memang diwajibkan untuk melakukan labeling ini. Salah satunya adalah air conditioning. Kemudian ada kipas, kemudian ada kulkas, rice cooker, dan televisi. Nah, label tanda efisiensi yang seperti ini, dulu kita trennya menggunakan labeling IIR, sekarang kita berubah menjadi CSPF. Nah, apa bedanya IIR dengan CSPF? Kalau IIR ini energi efisiensi rasio, itu pengukuran efisiensi dilakukan hanya pada kondisi rated Pak, hanya pada kondisi satu titik saja. Tetapi kalau menggunakan labeling CSPF, cooling seasonal performance factor, itu dilakukan pengujian secara dalam 1 tahun yang dilakukan terus menerus gitu, sehingga nilai IIR ini sekarang dirasa sudah tidak berlaku lagi. Untuk lebih realnya kita mengacu pada nilai CSPF. Nah, keuntungan dari nilai CSPF sendiri tadi, penerapan dari seasonal efficiency akan memberi end user perbandingan yang fair. Perbandingan yang fair berdasarkan efisiensi sepanjang tahun. Nah, berdasarkan efisiensi yang akan mengarah kepada pertama mengurangi konsumsi energi, yang kedua mengurangi emisi CO2 dan mengurangi tagihan listrik. Nah, ini perbedaan antara IIR dan CSPF. Kalau IIR itu pengujian air conditioning hanya pada satu titik saja Pak, kondisi rated. Itu biasanya pada temperatur udara di 35 derajat Celcius. Tapi CSPF ini dilakukan 1 tahun full pada semua kondisi temperatur udara luar, dari mulai temperatur paling rendah sampai temperatur paling tinggi. Karena penggunaan AC ini akan berkaitan dengan temperatur suhu luar. Kalau misalkan suhu luarnya tinggi, otomatis beban AC-nya tinggi. Tapi suhu luarnya rendah, beban AC-nya semakin rendah. Dan itu akan berkaitan dengan efisiensi. Semakin rendah temperatur udara luar, maka semakin rendah temperatur udara luar biasanya dia punya partial load. Partial load-nya itu lebih kecil. Artinya kalau partial load-nya
dia dapat di situ efisiensinya, maka bahkan bagus Pak efisiensinya terhadap kinerja AC. Nah, tadi berkaitan dengan labeling di SKE, CSPF, ini ada rated bintangnya. Nah, bintangnya ini ada dari bintang 1, 2, 3 sampai 5 gitu. Nanti bisa dibandingkan, kalau yang bintang 1 itu efisiensinya sangat rendah, kalau bintang 5 itu efisiensinya semakin bagus gitu. Nah, rata-rata produk Daikin yang kita jual itu dari bintang 3 sampai bintang 5. Koreksi kalau saya salah, itu berdasarkan peraturan pemerintah, barang elektronik terutama AC yang boleh dijual itu minimum itu dia harus di bintang 3 untuk dapat dijual di pasaran gitu. Oke, next. Nah, ini pengembangan AC untuk meningkatkan CSPF. Nah, yang awalnya kita menggunakan metode perhitungan efisiensinya menggunakan 1 titik saja pada kondisi rated. Nah, saat ini kita menggunakan CSPF yang mana nanti efisiensinya akan kelihatan pada kondisi partial load di daerah sini gitu. Kemudian untuk kedepannya untuk meningkatkan efisiensi, kemungkinan teknologi AC itu akan dikembangkan pada kondisi partial load di sini Pak, sehingga efisiensinya akan jauh lebih besar pada kondisi partial load gitu. Nah, tadi balik lagi untuk kondisi partial load itu yang mempengaruhi adalah kondisi temperatur udara luar gitu. Oke, nah ini berkaitan dengan CSPF gitu. Teknologi industri AC untuk mendukung karbon netral. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama teknologi inverter, kemudian refrigeran rendah GWP, dan teknologi heat pump. Nah, yang akan kita bahas sekarang ini mengenai teknologi inverter. Nah, teknologi inverter itu nanti akan saya bahas di slide berikutnya. Cuma saya akan sedikit singgung mengenai refrigeran rendah GWP. Nah, sistem air conditioning Daikin, terutama unit-unit room air, itu kebanyakan sudah menggunakan refrigeran R32. Yang awalnya dia menggunakan refrigeran R410. R410 itu dengan R32 dia memiliki nilai ODP-nya 0. ODP itu nilai indeks penipisan lapisan ozonnya sama-sama di 0. Cuma R32 ini dia lebih rendah nilai global warming potensial. Nah, kalau yang R410 itu nilai GWP-nya atau global warming potensialnya itu dia jauh lebih tinggi gitu. Sehingga R32 lebih direkomendasikan untuk menurunkan indeks nilai global warmingnya gitu. Nah, kenapa teknologi inverter perlu dikembangkan pada AC? Nah, unit AC di aplikasi perumahan khususnya merupakan peralatan yang menggunakan energi listrik paling besar dibandingkan peralatan elektronik listrik lainnya. AC mengkonsumsi kurang lebih 36% dari total energi listrik yang digunakan. Nah, semakin besar penggunaan energi, semakin besar jejak karbon yang dihasilkan. Nah, kalau kita lihat di chart ini bahwa konsumsi air conditioning itu memang mendominasi di peralatan rumah tangga gitu. Sehingga kita perlu adanya teknologi inverter. Nah, nanti kita jelaskan apa itu teknologi inverter ya. Nah, kemudian persebaran teknologi AC inverter di dunia, kita lihat pada gambar samping ini. Nah, untuk perbandingan rasio inverter di negara ASEAN, Singapura itu sudah 100% menggunakan teknologi inverter. Kemudian Vietnam, Thailand itu 75%, Filipina di 70%, Malaysia tetangga kita di 25%. Sedangkan Indonesia sendiri masih kurang kesadarannya untuk menggunakan teknologi inverter.
di Indonesia masih di angka 15% gitu. Nah, padahal teknologi inverter sendiri itu bisa menghemat 58% konsumsi energi daripada teknologi non-inverter gitu. Nah, sedikit saya singgung mengenai basic air conditioning. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah melihat di rumah yang sudah terpasang air conditioning, itu ada dua sisi indoor dan sisi outdoor, atau sisi dingin dan sisi panas. Kalau di sisi indoor itu dia ada evaporator untuk alat penukar kalor. Dia ditukarkan karena dia coilnya dingin, dia menukar kalor ke dalam ruangan yang di ruangan panas masuk ke dalam coil sehingga terjadi perubahan temperatur di situ. Nah, di sisi outdoor dia fungsinya untuk melepaskan panas. Kalau misalkan orang awam gitu, kenapa outdoor ini panas? Ya emang wajar Pak, memang harus panas. Kalau nggak panas justru jadi tanda tanya. Kenapa outdoor AC nggak panas? Justru itu yang jadi pertanda tanya gitu. Karena fungsinya dari outdoor unit atau condensing unit itu dia melepaskan panas gitu. Nah, kemudian ada sisi bagian kompresor, atau kita asumsikan kalau bagian tubuh kita itu adalah jantung. Dia memompa seluruh aliran freon atau refrigeran ke dalam seluruh sistem. Nah, kemudian ada katup ekspansi untuk mengatur buka tutup refrigeran. Jadi berapa refrigeran yang diperlukan untuk masuk ke dalam coil indoor atau coil evaporator itu diatur di katup ekspansi. Nah, motor kompresor sendiri nanti itu dikontrol dengan PCB inverter, yang mana nanti kaitannya dengan yang kita bahas ini mengenai teknologi inverter, supaya motor kompresor ini dia bekerja sesuai dengan kebutuhannya. Kalau dia misalkan ngejar temperatur 24, ya dia mesti kerja keras sampai ketemu di temperatur 24. Kalau misalkan sudah ketemu di temperatur 24, biasanya jalannya pelan dia. Nah, ini sedikit analogi mengenai siklus refrigerasi di dalam tubuh manusia. Kalau misalkan tadi saya bilang jantung itu sebagai kompresor, dia yang memompa seluruh refrigeran ke seluruh anggota tubuh. Kemudian ada TXP. TXP itu kita asumsikan dengan pembuluh darah, karena dia bisa mengatur bukaan tutup dari aliran darah. Kemudian pipa refrigerannya yaitu pembuluh darahnya sendiri itu sebagai saluran untuk menyalurkan seluruh refrigeran ke dalam sistem. Nah, alat penukar panas itu kita bisa asumsikan sebagai kulit kita. Kulit tubuh manusia itu sebagai alat penukar panas. Nah, kemudian blower itu kita bisa asumsikan dengan mulut kita. Mulut kita bisa niup, juga bisa ngisep. Nah, otak kita sendiri itu kita asumsikan sebagai inverter, karena dia yang akan mengatur untuk memerintahkan sistem bekerja sesuai dengan yang kita setting gitu. Nah, sejarah perkembangan teknologi air conditioning. Mungkin dulu sebelum adanya AC kita mulai dari kipas-kipas dulu, kemudian ada listrik, kita mulai dari kipas listrik, kemudian ada muncul air conditioning, tapi teknologinya belum sampai ke teknologi inverter, masih menggunakan teknologi non-inverter atau standar AC. Nah, sekarang kita menggunakan teknologi inverter. Inverter ya yang tadi kita bahas, jadi bedanya inverter dan non-inverter kurang lebih, kalau inverter dan non-inverter itu dia lebih konstan, putaran kompresornya lebih konstan karena sesuai dengan yang diharapkan dengan settingan temperatur. Nanti lebih detailnya ada di slide berikutnya. Nah, bagaimana inverter bekerja? Nah, inverter bekerja kalau kita asumsikan ada dua gambar. Nah, gambar yang nomor 1 dan nomor 2, yang nomor 1 itu kita asumsikan sebagai gambar non-inverter. Gambar non-inverter itu jadi misalkan dia lari dulu kenceng, udah lari kenceng dia kecapean baru dia istirahat. Kemudian lari lagi kenceng, kemudian dia istirahat. Nah, kurang lebih non-inverter seperti itu. Tapi kalau yang inverter dia ada semacam kayak pelatihnya. Pelatihnya dia menginstruksikan dia lari sesuai dengan yang diinstruksikan pelatih. Jadi tetap stabil, kondisinya tetap stabil, jadi tidak capek, tidak
terlalu kenceng atau terlalu peran, sesuai dengan kebutuhan dari si pelatih atau instruksi si pelatih. Nah, masih dengan bagaimana inverter bekerja. Nah, inverter mengontrol motor kompresor yang merupakan jantung dari AC. Listrik menggerakkan motor dengan mengubah sejumlah arus listrik yang mengalir melalui motor. Kita dapat mengontrol daya torsi yang dihasilkan motor, itulah fungsi dari inverter. Jadi intinya untuk mengontrol putaran kompresor itu menggunakan teknologi inverter, kurang lebih seperti itulah. Kenyamanan dan efisiensi energi. Mengapa inverter nyaman? Karena inverter memiliki otak yang bagus atau PCB inverter yang langsung menilai informasi yang diperoleh dari termistor, sensor, kelembaban, dan kemudian akan digunakan oleh inverter untuk mengendalikan motor secara optimal. Nah, di sini ada dua gambar yang atas dan yang bawah. Kalau yang atas ini kita menggambarkan non inverter, yang bawah inverter. Kalau non inverter, misalkan kita setting temperatur 24 di dalam ruangan, dia akan mengejar temperatur sampai 24. Setelah 24 kompresor akan otomatis mati. Nah, ketika mati suhu ruangan kan akan naik lagi tuh. Naik ke 24, 25, 26, 27 gitu. Nah, kemudian dia running lagi mungkin di 27 untuk ngejar temperatur sampai 24 dan terus begitu. Sehingga grafiknya itu akan naik turun. Tetapi kalau inverter dia sensor dari temperatur kemudian diolah oleh PCB inverter. Misalkan temperaturnya pengen 24, di set 24, kemudian inverter akan memerintahkan motor dari kompresor untuk mengejar kondisi awal ke 24. Setelah 24 dia stabil, tidak naik turun. Nah, kemudian kalau non inverter, kalau kita lihat ini single speed, kecepatannya satu aja gitu. Tapi kalau inverter dia ada kecepatan tinggi, kecepatan medium, dan kecepatan rendah gitu, berdasarkan dari frekuensinya. Nah, ini ada sedikit kasus, ada contoh kasus kita ada melakukan percobaan di sebuah toko retail. Existingnya menggunakan unit non-inverter 4 unit. Kemudian dilakukan replacement dengan unit inverter sama-sama 4 unit. Hasilnya kurang lebih untuk tagihan listrik non-inverter dalam 24 hari itu 3.700.000. Sedangkan tagihan listrik inverter itu di 2.300.000 sekian. Sehingga penghematan dalam 24 hari itu didapat 1.300.000. Kalau kita hitung dalam 1 tahun itu didapat sekitar 20 juta gitu. Nah, ini salah satu pembuktian kita ukur dengan checker atau watt hour meter kondisi antara non inverter yang bagian sini dengan inverter. Kalau non inverter dia grafiknya naik turun. Mungkin bapak-bapak dan ibu sekalian kalau yang tahu misalkan karena ada lonjakan ketika elektronik nyala, motor listrik nyala, itu dia bebannya bisa 3 kali lebih besar daripada kondisi runningnya, sehingga lonjakannya dia besar. Nah, tetapi untuk kondisi inverter dia tidak ada lonjakan sebesar ini, dia akan stabil. Nah, begitupun dengan target temperaturnya. Temperaturnya dia akan turun drastis gini. Nah, ketika AC-nya nyala, dia akan stabil di sini. Tetapi kalau sudah tercapai misalkan 24 derajat, dia akan turun. Nah, setelah turun, dia akan hidup lagi kompresornya. Kemudian dia naik lagi sampai di sini, kemudian dia turun lagi terus-terusan seperti ini. Tetapi kalau menggunakan teknologi inverter, dia stabil pada kondisi range yang di setting, misalkan di 24 gitu. Nah, sehingga kesimpulannya semakin tinggi nilai CSPF yang dimiliki oleh AC, maka nilai penghematan dan pengurangan energi dan jejak karbon akan semakin besar. Hal ini berdampak langsung terhadap pemulihan kondisi lingkungan.
Yang keduanya, inverter ada teknologi penghemat energi yang mengurangi penggunaan operasi yang tidak perlu pada unit air conditioning dengan kontrol efisiensi pada putaran motor pada kompresor. Nah, AC inverter itu kesimpulannya dia punya 5 keuntungan. Pertama, hemat energi, pendinginannya lebih lama. Kalau Bapak Ibu perhatikan ada 2 AC di rumah, yang satu pasang non inverter, yang satu inverter, itu dinginnya jelas akan terasa beda. Kalau non inverter biasanya kalau sekalinya dingin, dingin banget. Tapi kalau panas, panas banget. Tapi kalau inverter dia dinginnya itu merata, stabil. Kemudian pendinginan lebih cepat, lebih awet dan noise-nya rendah. Artinya tidak bising gitu Pak. Oke, terima kasih. Mungkin demikian produk knowledge yang saya sampaikan atau teknologi inverter dari CSPF. Terima kasih Pak Eka. Pak Eki. Oke, tadi kan udah dijelasin tentang AC-AC, khususnya yang AC inverter berarti ya Pak ya yang kebanyakan dibahas ya. Apakah ada sekiranya dari teman-teman di depan sini yang mau bertanya seputar teknis dulu nih, teknis AC-nya Daikin? Ada yang mau bertanya? Udah siapin hadiah loh padahal. Ada loh souvenirnya. Nah kalau udah souvenir aja baru tengok-tengok apa nih souvenirnya apa. Coba siapa ada yang mau bertanya? Masnya mungkin? Belum ada? Mungkin boleh aku undang kembali Ibu Catherine untuk naik ke atas panggung. Siapa tahu ada yang mau bertanya seputar lowongan pekerjaan yang sedang dibuka oleh PT Daikin. Boleh? Masnya? Sebentar ya. Selamat siang. Nama saya Muhammad Yusuf, asal dari Jakarta Barat. Baik, tadi berkenaan dengan inverter ya Pak. Kebetulan tugas akhir saya adalah perancangan pure sine wave inverter. Jadi yang saya tangkap dari tadi bagian inverter ini adalah sebagai otak Bapak menganalogikannya ya Pak ya. Sedangkan pengalaman saya sebagai perancang inverter yang menjadi otak itu adalah microcontroller Pak. Di mana microcontroller ini akan terhubung oleh sensor dan dari microcontroller ini ada yang namanya pin PWM atau pulse modulation. Nah, dari pin tersebut kita bisa untuk membangkitkan sinyal kotak yang dibentuk modulasinya seperti sinyal sinusoidal. Karena basic dari inverter ini adalah sinyal sinusoidal. Nah, untuk kecepatan dari AC sendiri kita di sini main frekuensi dari sinyal sinusoidal tersebut. Benar, Pak? Nah, pertanyaan saya, apa keunggulan dari produk Daikin dibanding dengan produk dari perusahaan yang lain? Terima kasih. Terima kasih Mas Yusuf dari Jakarta Barat. Silakan Pak Eki. Oke. Tadi mengenai kita analogikan sebagai otak ya. Karena kalau di AC itu maksudnya gini Pak. Memang benar microcontroller yang mengatur pulse-nya ya. Ya. Tapi ini secara kalau di AC itu kan dia punya PCB box Pak. PCB box inverter. Nah, sebetulnya kita analoginya itu ke PCB inverternya itu Pak. Karena dari misalkan gini Pak, kalau kita set temperatur AC misalkan 24 di remote gitu kan. Nah, si sensor coil yang ada di indoor dia akan memerintahkan ke PCB inverter itu untuk ke kompresor untuk lu kejar sampai 24 gitu kan. Nah, ketika udah di 24, nah kompresor udah kejar nih sampai 24. Nah, itu tadi main frekuensi kan. Nah, misalkan dia kalau untuk mengejar 24 dia pasti frekuensinya maksimum mungkin di 50 Hz. Nah, ketika sudah sampai di 24 baru dia frekuensinya turun ya, mungkin untuk maintain ya kan, untuk maintain di 24 terus-terusan. Ya mungkin itu di situ akan main frekuensinya kan, mau di 20, mau di 30, ya kurang lebih seperti itu gitu. Nah, kemudian pertanyaannya mengenai apa keunggulan produk Daikin khususnya yang inverter gitu dengan produk yang lain. Ya kalau kita dari Daikin ya pasti kita bilangnya lebih hemat gitu. Tapi itu kalau mau lebih detail tadi saya sampaikan
kalau mau lebih detail itu mesti by data Pak. Karena gini, kalau misalnya kita di project Pak, kita adu tender misalkan, kalau tender itu biasanya sekarang yang paling ramai itu adalah green building untuk mengejar COP, coefficient of performance, misalkan standar GBCI di 4,2. Nah, kita harus pakai by data. Semuanya ada datanya, misalkan Daikin ini datanya loh. Nah, kemudian brand lain ini juga ada datanya gitu. Nah, biasanya kurang lebih kalau ditanya keunggulannya ya kita pasti jawabnya lebih efisien gitu. Tapi kalau nanti hubungannya dengan project, yaitu mesti dibukakan datanya gitu Pak. Ya kurang lebih seperti itulah. Ada tambahan? Cukup? Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mas Yusuf, udah terjawab? Udah ya? Oke, terima kasih. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Yang lain tuh langsung dapat souvenir kan, benar, dari PT Daikin. Yang lain ada lagi yang mau bertanya baik ke Pak Eki ataupun ke Ibu Catherine? Seputar lowongan juga bisa ya Bu ya, seputar tips dan trik mungkin kalau misalnya mau masuk ke PT Daikin apa sih yang harus disiapkan itu bisa juga. Apakah ada yang mau bertanya? Yang lainnya? Masnya, mbaknya? Sudah aman semuanya? Mas yang di belakang mau tanya? Oh tidak, mbaknya mau nanya? Enggak juga. Oke, kayaknya udah cukup ya berarti ya. Mungkin ada sepatah dua patah kata terakhir kali ya yang bisa disampaikan ke seluruh job seeker ataupun ke teman-teman yang sekiranya memiliki perusahaan impian itu PT Daikin. Boleh di tengah mungkin? Oke, dari Pak Eki ada juga yang mau disampaikan? Wah, mikir nih mendadak dikasih PR ya. Mungkin saya sedikit menyampaikan beberapa produk ya yang dijual di Daikin. Ya salah satunya ya yang kita core-nya memang di AC. Cuma AC itu sangat banyak jenisnya. Ada mulai AC single split. Yang saya paparkan ini sebetulnya lebih mengarah ke AC single split jenis room air conditioning atau tipenya wall mounted lah yang sering dipakai di rumah-rumah. Ada juga AC single split dengan tipe indoor ceiling cassette, tipe split duct gitu kan. Nah, split duct itu pun kalau kalau dibahas lagi ada banyak variasinya dari mulai kapasitas kecil sampai kapasitas besar. Kemudian tadi produk kita, produk unggulannya adalah di VRV. VRV itu pun banyak sekali, ada VRV air cool, water cool, ada heat recovery. Kemudian ada juga kita jual AHU juga. Nah, partner kita juga ada jual chiller gitu. Itu dari PT Dasi gitu. Jadi Daikin memang lengkap. Nah, kemudian ada juga dari sistem tata udaranya kita jual juga heat reclaim ventilator atau tipe jenis FAM. Itu dia untuk memasukkan udara segar dari luar masuk ke dalam. Misalkan udara luar kan walaupun segar tapi kan dia mengandung panas. Panasnya sama panas di luar seperti 35 derajat. Tapi dia bisa turun ke dalam ruangan itu bisa sampai 27, 28, ya pokoknya bisa turun lah gitu. Nah, itu ada treatmentnya juga. Kemudian ada air purifier juga kita jual gitu. Ya kurang lebih itulah gambaran produk yang dijual oleh Daikin. Lengkap ya memang ya, PT Daikin ini menyediakan banyak sekali. Udah nggak ada yang mau nanya ya? Masnya kayak dari tadi tuh pengen angkat tangan tapi nggak jadi terus, nggak ada ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Bu Catherine dan juga Pak Eki atas waktunya dan juga paparannya. Semoga nanti bisa mendapatkan talenta-talenta yang memang sekiranya cocok sesuai dengan kebutuhan dari PT Daikin Air Conditioning Indonesia. Itulah.